Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya M. Atara Al-Musyafa, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan biografi tentang Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama yaitu Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah atau yang bertepatan dengan 810 Masehi di Bukhara. Beliau wafat pada tahun 266 Hijriah. Total hadis yang beliau riwayatkan yaitu 7563 Hijriah. Beliau sejak kecil sudah hafal hadis dan sangat kuat ingatannya. Beliau mengembara ke berbagai negeri yaitu Mekah, Madinah, Baghdad untuk mencari hadis. Karya terkenal beliau adalah Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab hadis yang paling sahih menurut ulama Sunni. Hal yang paling penting, Bukhari sangat ketat dalam menerima hadis. Tidak semua hadis ia masukkan, hanya yang benar-benar memenuhi syarat kuat. Yang kedua yaitu Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah di Nishapur. Beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Beliau total hadis yang beliau riwayatkan yaitu 7.500 hadis. Beliau adalah murid dari Imam Al-Bukhari, meskipun juga punya metode tersendiri. Karya tersebut Sahih Muslim. Perbedaan penting, Muslim lebih fokus pada susunan sanad yang rapi, sedangkan Imam Bukhari lebih ketat dalam syarat perawi. Yang kedua yaitu klarifikasi hadis atau tingkatan kualitas hadis. Ini penting karena seseorang sering langsung percaya hadis tanpa cek kualitasnya. Yaitu yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih ini adalah sahih hadis yang paling kuat. Syaratnya adalah sanadnya, rantai perawinya itu bersambung kepada sahabat dan Rasulullah. Perawi adil dan kuat hafalannya, tidak cacat dan tidak bertentangan. Hadis ini dipakai sebagai dasar hukum syariat Islam. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan ini sedikit di bawah hadis sahih. Perawinya baik tapi hafalannya tidak sekuat sahih. Masih bisa dipakai sebagai hujjah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah ini karena sanadnya terputus dari sahabat. Perawinya juga kurang kuat, ada cacat. Ini tidak bisa dipakai untuk hukum utama. Ini sering disalahgunakan banyak orang pakai hadis lemah tanpa disadari. Yang keempat atau yang terakhir yaitu hadis maudhu, hadis palsu. Hadis ini paling parah. Hadis ini dibuat-buat untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan hadis ini bukan dibuat dari Nabi. Jadi hadis ini haram disebarkan tanpa dasarnya atau tanpa perawinya. Baik, selanjutnya yaitu ada suatu hadis hadis arba'in, yaitu nomor 4 yang berjudul fase penciptaan manusia dan ketetapan takdirnya. Baik, hadisnya yang berbunyi yaitu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu ala qalatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqqiyun aw sa'idun
fa wallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil nari fayadkhuluha wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahlil nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira'u fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Bukhari wa Muslim, yaitu dari Abu Abdurrahman Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya salah seorang dari kalian dalam proses penciptaan di rahim ibunya berbentuk nutfah atau air mani selama 40 hari, lalu menjadi a'laqah, segumpalan darah. Selama itu pula kemudian menjadi mudghah, yaitu segumpalan daging. Selama itu pula kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh padanya, dan ia diperintahkan dengan 4 hal, yaitu untuk menuliskan ketentuan rezekinya, ajalnya, dan amalnya, dan sengsara atau bahagia demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala selainnya. Sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya selalu mengerjakan amal penghuni surga sehingga jarak antara dia dan surga tidak hanya sehasta. Namun catatan takdir telah mendahuluinya. Nah maka ia pun mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga ia masuk neraka, dan sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya selalu mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga jarak di antara kalian dan neraka tinggal hanya sehasta. Namun catatan takdir telah mendahuluinya, maka ia pun mengerjakan amalan penghuni surga sehingga ia masuk surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.